Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan para pemirsa yang melihat dan mendengar pelajaran yang biasanya kita sampaikan di malam Selasa di Majlis Taklim Darul Mushafah Keranji, namun melihat keadaan yang kita sudah maklumi sesuai dengan aturan pemerintah setempat adanya lockdown, maka tidak menjadikan apa yang disampaikan oleh Majlis Taklim Darul Mushafah itu terputus. Berharap dengan apa yang kita hadapi di saat-saat ini menjadikan kita lebih sadar diri atas pentingnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya pernah sampaikan dalam pelajaran-pelajaran dahulu, bahwa akhlak Nabi Muhammad adalah solusi untuk hidup umat. Akhlak Sayyidina Muhammad adalah solusi untuk kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini. Sehingga dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka ketika Sayyidina Muhammad diutus di dunia ini dengan membawa akhlak, pada hakikatnya adalah solusi untuk umat. Solusi untuk umat di dalam kehidupan umat dan hamba-hamba Allah seluruhnya. Bagaimana penjelasan para medis tentang kaitannya dengan bala musibah yang mengenai seluruh dunia karena kurangnya umat Sayyidina Muhammad untuk menghidupkan akhlak Rasulullah. Di antaranya adalah an-nadhafah minal iman, kebersihan itu bagian daripada keimanan. Jika kita semua mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, di dalam memahami arti kebersihan di dalam pandangan Islam, insya Allah umat Sayyidina Muhammad akan selamat dari wabah ini. Namun ketika sunnah ini diabaikan, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa ketika satu umat atau kita semua mengabaikan ajaran dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang akan terjadi? Allah akan memberikan azab kepada mereka. Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan azab yang pedih. Ini sudah tertulis dalam Al-Quranul Karim. Cara mengobati sifat hasud di dalam diri kita itu kembali kepada rasa pengakuan kita terlebih dahulu atas sifat yang sangat jelek yang ada dalam diri kita. Kalau kita bicara tentang hasud, kita berusaha untuk selamat dari sifat hasud. Kenapa? Karena kalau kita berusaha untuk selamat dari dosa, itu adalah suatu kenikmatan.
Itu satu. Kita selamat dari dosa itu satu kenikmatan. Dan kita selamat dari rasa kesempukan itu juga kenikmatan. Namun bagi orang yang hasud, dia tidak akan selamat dari dosa, dan dia pun pasti akan merasa resah. Nah, dari mana kita dapatkan keuntungan dari sifat hasud ini? Kalau hasud itu ya akan kembali ya dengan membawa dosa. Dosa tidak akan hilang dengan kematian. Kalau hasud itu kehidupan mereka, apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka lakukan, itu. Ini adalah obat. Jika kita menyadari dan tumbuh di dalam diri kita, ini adalah obat. Karena apa? Karena seandainya, kata Imam Ghazali, famahma tafakkara al-insan fiha biduhnin safin wa qalbin hadirin. Jika manusia berusaha untuk berpikir dengan pemikiran yang sehat, hati yang bersih, maka akan hilang dan padam panasnya sifat hasud di hati kita. Dan dia akan meyakini bahwa hasud itu adalah penyakit yang merusak dirinya dan akan menggembirakan musuhnya dan akan menjadikan Tuhan yang murka dan juga akan terpuruk kehidupannya. Ini orang hasud. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap kita? Ya. Atau amal atau gerak kita dalam hal ini yang bisa kita ambil manfaat di dalam menangani sifat hasud yang ada dalam diri kita. Bagaimana? Apa gerak yang sangat manfaat? Apa obat yang sangat mujarab di dalam hal ini? Yang pertama di sini yang kita pahami adalah hendaklah ke orang tersebut ya, maka paksa dengan cara kita puji orang tersebut. Masya Allah, antum ini begini, antum ini Masya Allah, doain anak biar bisa dapat seperti antum. Antum insya Allah barakah dan anak yakin barakah. Nah ini, walaupun itu hati kita ada pegel sedikit begitu ya, tapi paksa itu. Nah itu satu. Kemudian seandainya wa in hamalu ala takabur alaih, seandainya terdorong dalam dirinya untuk bersikap angkuh kepada orang yang dia hasudi, maka paksa dirinya itu untuk rendah diri, untuk tawadhu dan mengakui atas apa yang ia dapatkan. Nah ini caranya begitu, ya kan? Walaupun hati pertama mungkin kurang nerima, ya nggak apa-apa, udah. Yang namanya minum obat, ya pahit dulu. Nanti kesononya ya akan manis, ya. Seandainya terdorong, ya, ala kafil in'am alaih, untuk menahan dalam memberikan sesuatu kepadanya, paksa dirinya untuk menambah, ya, pemberian dia kepadanya. Jadi kalau kita pelit sama dia, tambah kasih. Kalau kita ngasih sama dia sedikit, tapi karena hasud, ya tambah itu jadinya. Kata Imam Ghazali, famahma fa'ala dhalika min takallufin waraful mahsuta baqalbuhu wa habbah. Nah, ada efeknya nanti. Efeknya apa? Efeknya kalau itu dilakukan kemudian dia paksa, tiba-tiba orang yang dihasuti tahu itu, Masya Allah, ya. Karena yang namanya sikap itu nggak bisa dibohongi. Tapi ketika orang yang dihasudi itu melihat
pemaksaan kita dalam melakukan kebaikan, maka toba qalbu wa habbah, toba qalbu, ya, maka akan hatinya itu akan apa? Hatinya orang hasud itu akan baik dan akan cinta. Wa ma madar hubbu adal hasid fahabbah. Kalau memang dia menampakkan kelihatan cinta, maka yang namanya hasud akan juga hilang dan akan mencintai orang yang dihasut. Ya seperti, ya kan, kita terdorong dalam seseorang hasud, tiba-tiba kita puji, ya, ketika dia puji, pastilah orang yang dipuji itu suka. Tiba-tiba orang yang dipuji itu, yang dia hasuti itu mendengar pujian kita, insya Allah dia akan melakukan satu hal yang membuat hati kita senang dan akan apa? Akan hilang itu sifat hasud. Wa tawallada min dalika al-muwafaqah allati taqtu adatal hasad, dan akan lahir dari itu sikap kecocokan. Sikap kecocokan, ya, yang mana akan menghancurkan unsur-unsur hasud yang ada dalam diri kita. Nah ini caranya begitu, ya, caranya, cara untuk menghilangkan sifat hasud seperti itu. Kenapa? Karena li'anna tawadu wa thana wal mada wa idharus surur bin na'mah yastajib qalbal mun'am alaih wa yastarigahu wa yastatibu yahmilu ala muqabala dalika bil ihsan. Kenapa kita harus memuji sementara kita membenci dia? Kenapa kita rendah diri sementara kita angkuh dengan dia? Kata Imam Ghazali, ya, itu akan mendorong hati orang yang mendapatkan nikmat itu, ya, akan terdorong untuk condong kepada dia dan akan bersikap lunak pada dia dan akan membawa diri orang yang dihasudi itu untuk berbuat baik kepada dia. Itu balasannya. Itu balasannya nanti. Ya itu balasannya, entah ya melalui dirinya yang dihasuti, ya, atau melalui orang lain yang dimana Allah akan membalas kebaikan sikap dia kepada orang yang dia dihasuti. Ini yang terpenting. Tsumma dalikal ihsan yaud ilal awal. Nah, akhirnya kebaikan itu akan kembali kepada yang pertama. Siapa? Orang yang hasud. Artinya apa? Di saat dia, ya, hasud kepada orang kaya, kemudian dia berusaha untuk memuji kekayaannya, kemudian dia berusaha untuk merendah diri, manfaatnya akan kembali kepada yang pertama. Apa yang pertama? Kalau memang yang dia hasuti kemudian dia berusaha untuk tidak hasud kepada orang tersebut, maka dia juga akan diangkat menjadi orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah katanya. Itu caranya. Jadi kalau kita pengen jadi orang sukses, jangan pernah hasud sama orang sukses. Akhlak seperti kita. Dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di akhir zaman ini mereka sudah banyak yang lari dari akhlak Rasulullah. Dan memang udah sabda Nabi Muhammad SAW sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh, umat di akhir zaman ini banyak lari dari thariqah atau jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini udah sangat jelas. Maka ketika sunnah itu diabaikan, kerusakan di mana-mana, bagi orang yang menghidupkan sunnah Nabi, akhlak Nabi Muhammad, tuntunan Nabi Muhammad, itu pahalanya seperti orang yang meninggal 100 orang syahid. Itu sangat apa? Sangat besar pahalanya. Ya, maka orang soleh tidak akan bisa disesatkan karena dia bisa untuk cara menanganinya. Ketika dia tumbuh dorongan benci kepada seorang, maka dia lawan dengan apa? Dengan cinta. Ketika dia tidak menerima kebenaran atau sombong,
maka dia berusaha untuk rendah diri. Dan itu hanya obat yang sangat mujarab ketika kita ingin membenahi diri, ketika kita ingin mensucikan diri. Amin ya rabbal. Thumma law tawadha'ta wa athnayta 'alaihi hamalaka al-'adu 'ala al-'azz aw 'ala an-nifaq aw al-khawf wa inna madal wa mahana. Maka seandainya engkau rendah diri dan engkau puji dia, maka musuhmu akan membawamu. Hamalaka al-'adu 'ala al-'azz aw 'ala an-nifaq aw al-khawf. Ya. Maka ya, musuhmu itu akan membawa kamu, musuhmu akan membawamu. Lau tawadha'ta wa athna 'alaih hamalaka al-adu 'ala al-'azz aw 'ala nifaq aw al-khab wa anna dzalika madallah wa mahana. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kemudahan dalam pelajaran yang sangat mujarab ini, pelajaran yang bermanfaat ini, di dalam membahas apa yang kita bahas di dalam malam Selasa, ya, dan kita sampaikan di ruang Pondok Pesantren Darul Mustafa untuk melanjutkan pelajaran kita tentang masalah bagaimana caranya membersihkan hati kita yang sangat mujarab di dalam membersihkan penyakit hasud. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita bisa dapatkan dari ilmu yang bermanfaat ini kita bisa amalkan dan kita bisa ajarkan dan kita bisa syiarkan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dina ma'al kutunta wa dzakar, rabbi wafiqni wafiqum lima tartadi qalna fin qurama wazjubil kull halan daima wa khilaat ya ulama nahdha bil khair wa kull syar, rabbana wasifana kull syun wa akrabur ridha minkal uyun waqdi ana rabbana kull diyun qabla an tadrusman waghfir wasur anta wa masatar wa salatu la tagsal mustafa amanil haqqi dana wal wafa بكتاب في الناس سوى على كرم الصاف ولا الصحب المسؤول قرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يشرب رضاك ولا توالني ولا نسي ولا تجعلني من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دوام سبحانك اللهم تحية بي السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.